Puluhan warga dari Desa Tanjung Sari dan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Talun Jaya Abadi. Minggu 22 Juni 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang dinilai tidak memberikan kontribusi sosial secara nyata kepada masyarakat sekitar. Massa memblokade akses jalan menuju area perusahaan dan melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan. Dalam tuntutannya, warga mendesak agar pihak perusahaan segera merealisasikan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak pernah dijalankan selama lebih dari 8 tahun operasional perusahaan. Selain itu, warga juga menuntut agar perusahaan mengambil tindakan tegas terhadap oknum petugas keamanan yang kerap bersikap tidak sopan dan diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga. Masyarakat menyampaikan bahwa rekrutmen tenaga kerja di PT Talun Jaya Abadi tidak dilakukan secara transparan dan berkeadilan, serta lebih banyak melibatkan pihak luar dibandingkan warga lokal. Imam Safi, selaku koordinator aksi, mengatakan bahwa warga juga mempersoalkan penggunaan jalan umum yang selama ini dijadikan akses utama oleh perusahaan. Jalan tersebut disebut merupakan milik masyarakat dan bukan aset perusahaan. Oleh karena itu, dalam aksi ini, warga menutup akses tersebut bagi kendaraan dan staf perusahaan, namun tetap memperbolehkan masyarakat umum untuk melintas. Permasalahan ini diperparah dengan tidak berfungsinya kelompok tani yang sebelumnya menjadi bagian dari struktur awal berdirinya perusahaan. Bantuan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat justru diduga dikendalikan oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan manajemen perusahaan. Warga menyatakan bahwa apabila tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan, maka aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar dalam waktu dekat. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian konflik secara dialogis dan terbuka merupakan langkah terbaik untuk menjaga kondusivitas wilayah. Mana ini? Perusahaan ini gimana? Perusahaannya gila! Betul. Nah, warga menuntut kontribusi PT Talun Jaya juga nggak pernah ada. PT Talun Jaya Abadi tidak ramah. Oke, udah pokoknya amannya orasi itu, ayo hantam. Lah. Aksi masyarakat untuk aksi yang kedua, karena di minggu yang lalu sudah kami laksanakan, hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat apa yang harus diberikan ke masyarakat dan apa yang harus dilaksanakan prosedur dengan adanya PT ini. Karena selama ini menurut masyarakat PT ini banyak yang melanggar, terutama perizinan, yang kedua izin lingkungan, yang ketiga CSR, yang selanjutnya untuk tenaga kerja. Selama ini tenaga kerja termasuk pilih-pilih, Pak, nggak adil. PT Talun Jaya, Pak, PT Talun Jaya. Ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 8 tahun atau sampai 9 tahun sampai saat ini. Tapi itu dari keresahan masyarakat, terutama dari pihak security keamanan. Itu menurut masyarakat arogan. Dia berani main tangan, berani memainkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Itu yang selama ini sama-sama kami simak. Makanya kami melakukan aksi ini, yaitu tadi, supaya kedepannya adanya PT ini bisa berjalan dengan apa yang sebetulnya PT jalankan. Seperti itu, Pak. Jadi ya, jika tuntutan ini tidak direalisasikan, terutama masyarakat akan mengadakan unjuk rasa yang lebih besar. Kemungkinan itu sudah tidak terkontrol lagi karena masyarakat banyak, Pak. Mungkin orang yang paham jalur ya tidak mungkin bisa mendukung kemauan masyarakat gitu. Jadi itu, Pak, terangan dari kami. Pemblokiran ini apa tujuannya, Pak? Nah, ini tujuan pemblokiran ini statusnya untuk kendaraan atau alat berat yang melintas di perusahaan. Itu yang khusus untuk perusahaan. Cuma kalau untuk masyarakat umum itu diperbolehkan. Karena apa? Ini jalan ini mutlak milik masyarakat. Yang bangunnya juga nyampe hari ini terjadi adanya badan jalan masyarakat. Jadi setahu Bapak ini PT ini bergerak di bidang apa sih, Pak? Awalnya kelompok tani, Pak. Nah, itu di atas ada status kelompok tani. Itu menurut masyarakat kelompok tani itu nggak difungsikan.
segala dapat informasi dapat bantuan entah pembibitan kelapa kopior segala macam itu bukan kelompok tani menangani. Itu secara langsung anggota Pak Taman sendiri. Itu pengeluarannya entah tahu kemana, masyarakat Suran Tomo Klami nggak tahu. Seperti itu Pak. Jadi nggak pernah. Setahu masyarakat itu atas nama pusat Pak Sudin dan orang-orang lain Pak. Ini maaf, ini Bapak selaku apa di sini? Saya mewakili masyarakat sama-sama masyarakat Pak. Oke. Tadi Kami nanti kita undang saksinya. itu kenapa? Itu kekerasan itu pernah nyampe ke Polsek Pak. Oh, pernah dilaporkan Iya itu? pernah. Pernah. Oh, belum ada, udah ada tindakan dari Waktu itu informasinya pihak pelaku dan korban itu secara damai katanya Pak. Pokok permasalahannya itu apa Pak? Kok terjadi pemukulan itu? Itu kalau setahu saya karena saya masyarakat hanya menyaring dari pembicaraan orang itu soal urusan kayu Pak. Lahan itu dijual ke PT, cuma kayu itu berundingnya sebelum lahan itu dibeli, kayu yang ada di lahan itu milik penjual. Tapi setelah diolah, nggak tahu masalahnya apa, kepala security ini debat dengan yang ngolah kayu. Seperti itu Pak. Kalau boleh disebutkan itu siapa security itu? Itu Pak Waludin Pak. Setahu masyarakat Pak Waludin. Itu bukan satu orang Pak. Itu Hausan dipukul juga sama anaknya Security, security. Ada itu apa seksinya itu orang wae megat. Bisa dipanggil juga. itu kejadian udah lama, Pak? Kejadian Udah lama, sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Intimidasi juga. Iya. Intimidasi ibu. iya. Dan lagi itu soal tenaga kerja Pak. Itu kalau menurut kepala security itu kurang benar. Itu ya diintimidasi dan bahasanya itu menyakitkan orang Pak. Itu ada salah satu warga saya Pak. Itu ibu-ibu lagi Pak yang seperti itu. Informasi juga itu sama-sama security Pak. Waktu itu ya sama perilakunya seperti itu. Itu istrinya sendiri cerita ke saya. Intinya bahasa itu menyakitkan orang Pak. Seperti itu Pak. Tidak ramah. Ya. Dari Lampung Selatan, Jusman, KejarFaktaTV.com melaporkan.